saya paham itu. Makanya ini poin penting yang Pak Rifki, mohon izin. minta tolong. Ini audiensi Senang Sari apa? Sebentar. Gimana? Terus silakan. Ada apa? Nggak langsung aja. Udah silakan, Pak. Nggak perlu saya jelaskan, DPRD Kabupaten Asahan ini dan persoalan yang masuk ke meja kami ini adalah persoalan Kabupaten Asahan. Jadi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Asahan, walaupun satu orang yang menyampaikan ke kami, itu akan kami cakup di seluruh wilayah. Karena wilayah kerja kami adalah Kabupaten Asahan. Ini perlu saya jelaskan, perlu saya tekankan di sini. Nah, saya dapat data yang Sungai Payang. Di meja kita juga ada persoalan kisaran timur, kisaran barat. Ini semua bisa kita bahas di sini. Bukan maksud membeda-bedakan. Maka dari itu, saya bermohon dengan Pak Kadis agar ini ditutupi, Pak. Ditutupi keseluruhannya. Saya pikir cukup dari anggaran yang kurang lebih 30-40 miliar. Dan saya bermohon sekali lagi agar kiranya kalau ada yang mau saya sampaikan secara bypass ke Pak Kadis, tolong komunikasi handphone, chat atau SMS tolong dibalas, karena saya bukan mau minta apa-apa sesuatu, enggak. Saya hanya mempertanyakan persoalan bantuan sosial ini, Pak. Beberapa kali saya komunikasikan nggak masuk. Nah, saya pikir itu pimpinan. Terima kasih. Siap. Oke, terima kasih. Ada lagi tambahan Pak Kadis? Ada, Pak. Mungkin Pak Kadis. tadi hanya sekedar bentar, Pak. Mungkin tadi hanya sekedar masukan dari saudara Ilham, ya kan? Kalau memang ada tambahan silakan. Kalau misalnya ada lagi dari Ada, Pak. masyarakat. Pak Kadis, saya ingin bertanya. Kan gitu, data DTKS tahun 2015 dikirim, kan gitu. Yang Bapak sebutkan tadi dari awal 2015 kan, Kak? Dan data perbaikannya tahun 2019. Itu udah termasuk Kelurahan Sendang Sari? Coba cek. 2015 itu adalah hasil sensus ekonomi Iya. statistik yang dikirim ke TPN 2K. Ah. Nah, kami memperbaikinya pada tahun 2019. Sendang Sari tidak melakukannya. Tidak melakukannya. Jadi kayak mana ceritanya bisa ada penerima bantuan yang menerima 18 orang ini? Itu data apa itu, Kak? Tolong dijelaskan, Kak. 18 orang yang mana? Ini yang dari BRI. BRI. Iya. Itu data DTKS yang sudah ada. Data DTKS itu kan 2015 kan sudah ada. Ya kan? Mau dia diperbaiki mau tidak, di pusat itu tetap dipakai. Tapi kan tidak, Kakak bilang tadi tidak termasuk Sendang Sari menerima data. Termasuk. Sendang Sari tidak memperbaiki datanya 2019, tapi datanya yang sudah ada tetap ada. Tapi tidak diperbaiki, makanya yang meninggal itu tetap muncul. Iya. Itu dari Diperbaiki tadi tahun 2019, Bu, tahun ya? 2019. Jadi gini, Pak, saya ambil lagi 2015 itu data sudah ada. Iya. Lalu kan ada pengupdatean di tahun 2019, namun Kelurahan Sendang Sari seperti dikatakan tidak melakukannya. Jadi data yang 2015 itulah yang dipakai untuk yang 18 orang tadi. Seperti itu. Dari situlah dia. Turun nama-namanya. Nama-namanya. Karena seperti yang dijelaskan Ibu tadi, data 2018 itu tetap dipakai, Bu, ya? Iya. Tetap dipakai. Ada lagi, Pak? Jadi gini Pak anggota Dewan. Jadi kembali ke awal tadi, yang mengetahui warga adalah lurah. Seharusnya memang hadir lurah. Kan itu. Itulah maksud saya. Kenapa? Karena pendataan mereka jelas kok dari lurah atau dari kepala lingkungan. Kalau kepala dinas sebenarnya hanya berdasarkan juknis Ya, atau benar. aturan dan perundang-undangan yang disampaikan melalui Kemensos. Itu mungkin berapa Pak? Maka itu kepala dinas menyampaikan secara prosedur tentang penyaluran dan penerima dari BST. Nah, persoalan sekarang seperti yang disampaikan kawan-kawan dari warga, ada warga yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Kelayakan dan tidak kelayakan itu tergantung dari update data lurah. Ya. Jadi kita kan di sini kan mau mencari solusinya sebenarnya, Pak. Iya. Kan itu, bukan yang lain-lain. Kita mau mencari solusi seperti yang dikatakan Pak Ilham tadi. Ya kan, atau juga dikatakan dari kepala dinas, ada 39 desa atau kelurahan yang sampai saat sekarang ini tidak mendapat bantuan. Padahal data awal sampai data akhir perbaikan di tahun 2009 itu sudah dilakukan.
Kan itu. Tapi kenapa 39 desa atau kelurahan tidak mendapatkan bantuan tersebut? Nah, jadi aku rasa kalau dari dinas sosial bicara persoalan masalah data Pak ya. Tapi kalau lu kelurahan bicara persoalan masalah kelayakan dan tidak kelayakan seorang warga itu mendapat dan tidak mendapat bantuan. Itu kurasa Pak anggota dewan, ya kan? Kita kembali pada bagaimana solusinya. Kita kembalikan Pak anggota dewan sebagai perwakilan rakyat biasa. Terima kasih Pak. Oke, pertama ya sebentar Pak. Saya menanggapi terkait kehadiran lurah karena surat audiensi yang diantarkan dari pihak orang Bapak di sini kan terkait tentang BST. Jadi seperti saya jelaskan tadi ini menyangkut untuk keseluruhan kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Asahan. Jadi gitu. Jadi kalau permasalahan lurah tadi silahkan melapor dulu ke camat orang Bapak terkait lurahnya kenapa, ada apa dan bagaimana, silahkan ke kecamatan. Jadi kita di sini kenapa juga kami memanggil dinas sosial karena dinas sosial di sini yang menaungi tentang bantuan-bantuan masalah COVID, masalah bantuan BST, BLT dan sebagainya. Jadi ada cara lain kalau bicara tentang lurahnya, laporannya lain, Pak. Jadi ini bisa baca sendiri karena di sini di poin kedua kami dari warga Kelurahan Sendang Sari datang ke hadapan Bapak Ibu sebagai perwakilan rakyat Asahan akan mensuarakan aspirasi rakyat terkait penyaluran bantuan sosial tunai dan bantuan lainnya yang bersumber dari dana pemerintah yang diduga bahwa penyaluran bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Nah, dari poin ini maka kami panggil mitra kami dinas sosial seperti itu. Jelas Pak ya? Gini Pak, ya kan? Konteks surat itu tadi itu, ya kan? Ini kan mengatasnamakan warga Sendang Sari. Persoalan masalah bantuan seperti yang dikatakan Bapak Dewan tadi itu benar. Adanya permasalahan secara global, secara keseluruhan yang harus dipecahkan, kan gitu Pak kan? Tapi kan ini kan menyangkut dari warga Sendang Sari pada saat ini Pak, bukan secara global. Walaupun itu nanti secara akbar bisa saja Bapak anggota dewan memanggil seluruh perangkat yang ada di dalam memecahkan solusinya kan itu Pak. Dan saat sekarang pagi ini, ya kan, yang masuk ke meja Bapak adalah dari warga Sendang Sari. Ya. Jadi begini Pak. Iya Pak. Kami di sini Bu Purnama dari Meranti, saya dari Dapil 1, Pak Ilham dari Sungai Kepayang, kami dari berbagai dapil Pak. Betul. Jadi bunyinya kita di sini rapat dengar pendapat. Siapapun yang punya ingin menyuarakan apa yang mau disuarakannya dipersilakan Pak. Orang Bapak menyuarakan hanya Sendang Sari. Dari Sendang Sari sudah dijelaskan Bapak menyuarakan kenapa begini sudah dijelaskan sama dinas sosial. Jadi apabila Bu Purnama juga dari dapil yang Meranti dengan kejadian yang sama kan gitu. Saya selaku di dapil 1 juga di kelurahan lain terjadi hal yang sama, itu wajar kami bicarakan Pak. Gitu. Ini kan rapat dengar pendapat begitu. Memang aduan dari Sendang Sari, orang Bapak melaporkan kejadian yang ada di kelurahan Bapak, di lingkungan Bapak yang terjadi dengan lurahnya. Seperti itu. Namun kami ini kan dari berbagai dapil Pak. Seperti Saudara Ilham tadi dari Sungai Kepayang, kejadian yang serupa. Pak Kadis ini juga nggak tiap hari ada waktunya Pak. Mumpung ada di sini, apa yang ingin ditanyakan sama Saudara Ilham tadi ditanyakan. Nah, seperti itulah Pak. Nggak mungkin juga. Nah, silakan. Terima kasih pimpinan. Kalau yang saya coba pahami, ini selain terkait BST ini ada persoalan terkait kinerja dari lurah. Nah, kalau memang persoalannya lebih spesifiknya tentang kinerja dari lurah, kita bisa agendakan ulang untuk RDP memanggil pihak terkait. Nah, artinya ini kemarahan atau kekecewaan masyarakat sudah memuncak terkait masa kepemimpinan kelurahan siapalah namanya itu kan Bambang Samudra. nah siapa namanya. Jadi kan kalau memang ini mau kita angkat, mau kita tuntaskan, kita bisa agendakan ulang untuk pemilihan lurah. Tapi dalam kesempatan kali ini berulang kali dijelaskan, saya pun menekankan tadi bahwasanya ini persoalan bantuan sosial yang kewenangannya itu adalah dinas sosial.
Jadi ini kesempatan yang langka untuk kita semuanya masyarakat kan begitu, kita bisa duduk bersama pada Bapak Kadis agar apa-apa yang mau kita pertanyakan, saya pikir bisa langsung dipertanyakan. Tujuannya satu, solusi. Nah, tadi beberapa poin sudah saya sampaikan dan beberapa catatan sudah saya sampaikan kepada Bapak Kadis. Saya pikir ini yang harus kita kawal gitu, ini yang harus kita satu suara gitu. Tadi sama-sama kita dengar datanya ini udah mencukupi, bahkan melebihi kuota yang mau diberikan dengan data, bahkan melebihi. Nah, ini yang sama-sama kita kawal. Kan begitu. Walaupun persoalan di Senang Sari ada, tapi kalau ini akan jadi amalan jariah buat kita semua. Terbantu masyarakat di seluruh kelurahan atau desa yang lain. Kan begitu. Berarti baru pemula nih Pak? Nah, Baru pemula nih? Dari warga Asahan? baru pemula. Jadi dari dulu tentang BSD ini asal ada telepon, ada aduan sama kami, ada sama saya lah secara pribadi, saya bilang kalian datang ke kantor buat laporan, baru bisa kami melakukan RDP. Kami nggak bisa buat RDP tanpa ada masalah tanpa laporan. Kerja kami di RDP di komisi begini. Makanya itu, saya pikir kembali ke substansinya. Mari sama-sama kita kawal terkait mekanisme jalannya penyaluran bantuan ini, Pak. Agar seluruh lapisan masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan yang sesuai dengan DTKS ataupun non DTKS itu dapat merasakan hadirnya pemerintah di rumah mereka dengan bantuan tersebut. Saya pikir itu. Kalau memang nanti ada persoalan yang lain, kita panggil lagi Pak. Ambil itu Pak. Oke, Abang dah. Oke, terima kasih Pak Ilham. Ada lagi? Terima kasih pimpinan. Silakan Pak. Untuk pertanyaan nama Bapak Beni Sosial, yang kami sangat ingin tahu sebenarnya warga sampai sekarang masih penasaran ya Pak. Sebenarnya Kelurahan Senang Sari sudah menerima PST atau belum sama sekali? Dan kalau emang sudah keluar, itu data yang kapan dikirim mereka ke dinas sosial atau kemana gitu Pak? Dan ada berapa kepala keluarga yang udah terdata, yang udah dikirim datanya Dari Lurah Senang Sari. dari Lurah Senang Sari? Memang sangat-sangat mohon lah jawaban itu kan Pak. Satu lagi Pak Kadis, ciri-ciri yang penerima BST ini yang terdampak COVID itu seperti apa contohnya? Kan gitu. Seperti saya kan sering baca kayak Syekh Halim Asa itu tidak pernah ODP pun nggak ada. Cuman orang itu kok menerima BST sampai lengkap semua gitu, merata gitu. Kenapa kita di daerah kota tidak dapat? Yang positif lagi, mobil ambulans sudah lewat rumah sakit, bahkan itu rujukan 5 kabupaten rumah sakit umum. Yang lebih terdampak itu kota, seharusnya kelurahan dulu, kota dulu yang dibereskan. Kemana Pak Iwan? Cocok nggak? Kan kita yang wajib terdampak COVID di kota. Itu aja Pak. Silakan Pak Kadis. Terima kasih pimpinan. Coba kasih data di Senang Sari ada berapa data? Berapa? Kita nggak bawa per desa Pak, tapi kita kecamatan. Kecamatan. Ya, karena kan unsur pengantar kemarin itu berdasarkan kecamatan. Bisa coba jawab nih Pak. Silakan bantu. Kami. Saya coba jawab ya Pak. Terima kasih Ya. atas kesempatannya. Data Kabupaten Asahan seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi 67.208. Termasuklah itu Kelurahan Senang Sari. Kami semua berkirim semua. Nah, kan? Yang turun 29.567. Tentunya sisanya itu kan 37.000 sekian yang tidak mendapat bantuan dari pusat. Nah, jadi untuk mengakomodir, untuk memenuhi dari kuota non DTKS 67208 itu kan ada dana provinsi. Itulah yang sebagian mungkin Kelurahan Senang Sari mendapatkannya paket sembako. Ada bapak terima. Nah, itu jadi Kelurahan Senang Sari dia tidak mendapat bansos tunai dari pusat, tapi dia menerima dari provinsi. Berapa kuotanya saya lupa. Yang untuk Kelurahan Senang Sari ada? Enggak ada di sini, di sana ada. Itu menerima dari pusat. Iya. BST gitu. Iya. Memang dapat dari provinsi. Iya. Nah, mungkin saat ini
Itulah dia, karena kan sudah kami usulkan Kelurahan Sendang Sari. Ada Pak Lurah mengusulkan ada. Kami sudah usulkan termasuk lagi 67 itu. Tapi tak keluar nama, tidak terbaca oleh kementerian, dan kita ada batasan kota 29.567. Coba Bapak bayangkan, dari 67.208 dikurang 29.567 kota kan 37 lagi. Nah, ada bantuan dari provinsi, itulah yang menutupinya. Dan kalau tidak tertutupi lagi dari situ, kan ada dana APBD, inilah sedang kita bahas. Kenapa lambat dana APBD ini untuk supaya tidak terjadi double? Nah, dana pusat mana yang menerima? Dari dana provinsi mana yang menerima? Sisanya itu kita sisir, kita minta dari desa kelurahan nanti. Dan APBD itu. Nah, Bukan gitu, Pak. tunggu dulu Bang. Satu-satu dulu. Tadi kan enggak, itu yang pertama yang bisa saya jawab, mungkin kurang kuat. Masalah kriteria penerima bansos tunai itu. Kalau kriterianya berdasarkan surat Kemensos itu tanggal 30 April, kriteria penerima BST itu adalah mereka yang di luar penerima PKA, di luar penerima sembako, dan yang masuk dalam data DTKS maupun non DTKS. Itu aja. Nah, itu aja datanya. Yang berdampak COVID. Berdampak Yang berdampak COVID. Pada umumnya kita semua, walaupun di wilayah itu tidak ada yang COVID, kita kan semua ada di atur protokol kesehatan. Tentunya semua kita berdampak. Nggak ada dia di situ, misalnya kriteria fakir miskin harus dimasukin enggak, karena ini datanya data dampak COVID. Banyak orang miskin baru. Biar dijelaskan dulu ya. Banyak orang miskin baru. Nah, Ya silakan Bu, lanjut lagi. jadi lupa saya Pak. Makanya jadi potong-potong biar. dulu. Banyak orang miskin Ah, baru. tadi kriteria. Jadi kalau kriteria itu dia kriteria berdasarkan surat Kemensos nomor 11. Kriterianya itu mereka yang di luar penerima PKH, di luar penerima sembako, dan masuk dalam DTKS maupun non DTKS. Di awal itu kalau sepengetahuan kami yang bekerja di bawah Kementerian Sosial, dalam ini ke Kabupaten Asahan, dana pusat, dana bantuan dari pusat itu harus masuk dalam data DTKS. Itulah dia PKH, sembako. Nah, seharusnya BST pun itu, tapi karena kebijakan Kemensos itu ada nanti suratnya, ada pedoman dasarnya bahwa kabupaten kota bisa mengusulkan data non DTKS. Dari mana data non DTKS itu? Itulah kami ambil murni yang dari desa kelurahan 67.208, termasuklah kelurahan Sendang Sari yang kebetulan tidak dapat Pak. Mohon maaf, tidak ada unsur kesengajaan, semua kita usulkan dengan mekanisme, dengan aturan yang ada, dengan menggunakan aplikasi SIS-ID bisa kita buka. Gitu. Tapi masalah yang siapa duluan dapat, ya tahulah kita Pak. Ya, silakan. Menengok dari cerita kesimpulan ini, kami dari Sendang Sari mendapatkan bahwa yang tidak memperbaiki data itu lurah. Itu Pak, itu kita batasi Pak. Kalau DTKS memang tidak diperbaiki lurah di tahun 2019. Kalau non DTKS yang pencairannya data bayar di kantor pos itu murni data saat ini berdasarkan surat gugus tugas itu 2 April. Jadi Ya, bentar Pak, biar dijelaskan sama Ibu dulu Pak. Nanti lupa lagi Bu ini. ya Bu, apa sebabnya tidak memperbaikinya? Apa sebabnya tidak? Enggak, kalau itu kosong Pak. Itu Nggak bisa orang Ibu ini menjawab. versi kedua itu nanti Pak. Ini tentang BST aja pasti. Oke, udah Bu? Sudah. Oke. Jadi intinya Kelurahan Sendang Sari sama sekali belum menerima BST ya. Sepengetahuan saya karena dia tidak nengok data tidak keluar. Salah satu yang 39 desa kelurahan tidak keluar lagi ya. Iya, Sendang Sari. Iya. yang menerima Yang dari Kemensos. Berarti pemerintah kemarin masih amal lah sama yang orang 18 ini ya. Yang 18 itu data DTKS. DPKS ya. Yang tunggu dulu Ratna. Yang cair di kantor pos itu data non DTKS. Dari Yang- BRI, yang dari BRI itu BNI itu data DTKS. Yang nama-namanya dari kementerian. Nah, Pak, namanya sudah ada. Nah, inilah dicair, silakan ambil. Bahkan orang itu yang 18 ini kalau ada di Kelurahan Sendang Sari, mereka tidak disuruh buka rekening. Yang mana ada nomor rekening di situ, kementerian langsung masukkan. Seperti itu yang kami ketahui. Nah, nggak ada disuruh buka rekening biasanya kalau bantuan itu kalau normalnya, kalau yang biasanya
saya ada di dinas sosial harus buka rekening bantuan itu, ya kan? Ini tidak ada nomor rekeningnya masuk, bahkan mereka masyarakat itu tidak tahu kalau mereka dapat bantuan. Terkejut memang. Nah, itu kok saya dapat ini, yang paling kamu sudah dapat, enggak saya, rupanya ada kurnya ada juga, ada kreditnya dipotong sama sistem perbankan. Kadang-kadang seperti itu saya nggak dapat, saya minta juga dikasih pula dia sembako, double dia dapat kreditnya. Padahal dia ada utang di di BRI. Contohnya ada juga seperti itu Pak. Oke, sudah Bu? Sudah, saya rasa sudah dapat kesimpulan Pak ya dari rapat kita pada siang hari ini terkait tentang bantuan sudah dijelaskan dari dinas sosial. Jadi permasalahan selanjutnya tentang lurah itu ya laporannya lain Pak ininya. Silahkan aja lagi. Jadi terkait bantuan tadi apapun bunyinya yang di Sindangsari yang orang bapak pertanyakan memang tidak bisa dijawab sama orang dinas sosial, gitu kan? Karena dinas sosial juga seperti yang dijelaskan tadi dari bapak kepala dinas dan dari rekan-rekan dinas sosial bahwa kelurahan Sindangsari tidak mengupdate kan gitu. Jadi kita sama-sama sudah mendapatkan kesimpulan lah, ya kan? Dari 204 kelurahan desa yang ada di Kabupaten Asahan ada 39 yang tidak mendapatkan. Jadi kita membicarakan tentang bantuannya dulu. Bantuannya dulu. Oke. Ada lagi? Silakan. Terima kasih Bu Kam ya. Tadi data non DTKS sama data DTKS itu saya dulu jumlahkan 86.619 gitu ya. Dan selain daripada data penerima BST yang berjumlah 29.567 itu Bu ya, sehingga total 116.186. Oke, seperti yang dikatakan tadi Pak Kisan dan korelasinya dengan Ibu tadi itu bahwa dampak COVID ini adalah secara menyeluruh, ya kan? Apakah dia non PNS? Enggak, PNS yang lupa saya, maaf ya. Itulah tadi, PNS tak boleh. Itu hak. PNS tak boleh. Oke. PNS. Anggota dewan dapat kan? Anggota dewan, janganlah, udah kaya, yang layak lah menerima. Karena kan tadi saya ikuti dari bacaan Ibu tadi ya kan? Iya. Oke. Jadi pertanyaan saya bukan sederhana, ya kan? Dari hasil data yang diinput oleh dinas sosial, yang selain daripada pegawai sama anggota dewan atau pengawas dan atau eksekutif, kan itu ada berapa jumlah warga Kabupaten Asahan yang terdapat COVID-19? Jadi kan sudah saya. Pertanyaan itu sudah kami jawab tadi bahwa data yang kami kirim itulah data yang terakhir yang dikirim oleh camat 67 ribu. Jangan diulang. Ya Bang ya? Iya, biar kita padain Nanti nampaknya kami salah bercakap, lupa, belum mulai. kita udah dapat kesimpulan. Besok beritanya lah. Oke, Pak, Udah penat ini. cukup ya. Boleh. Biar dibacakan. Boleh. Bapak dari mana, Pak? Media, boleh Pak. Maksudnya pendapat umum pandangan kami terkait ini Pak, Kabupaten Asahan. Sebentar Pak, biar saya baca kesimpulan. Kalau dari media nanti saya rasa setelah rapat ini langsung dipertanyakan aja nanti ya. Terima kasih. Kesimpulan. Jadi gini Pak. Tadi nggak ada Bapak sebutan tadi. Data non DTKS itu yang 67 2008. Itu Bapak sebut. Non DTKS 67. Iya 67. Ya, artinya secara kalau data DTKS, artinya kan kita globalkan menjadi itulah 116 selain daripada penerima BST tadi. Itu makanya saya bilang tadi. Kalau memang data keseluruhan yang Bapak sebut. Coba tadi, ulang pertanyaannya. data warga Asahan yang terdampak pada COVID-19 itu secara keseluruhan berapa? Kan itu sekarang. Karena kalau kita globalkan data DTKS dengan DTKS kan itu. Dan juga penerima dari BST itu 116.186. Kita mau nanya data keseluruhan yang mendapat kan secara dampak COVID-19 ini Pak. Itu yang saya pertanyakan. Yang terinput dari dinas sosial. Itu terima kasih Pak.
Ada tambahan Pak Kadis? Ya, izin. Ya. Data dampak COVID 67.000. 27. Ya, data dampak COVID 67.000. Non DTKS. Nah, itulah data non DTKS. Yang menerima dampak COVID berapa? 29 540. 940 data bayar 40. Sesuai dengan data bayar itu, Pak. Sesuai dengan data? data bayar. Di kantor pos. 2D. Karena gini bang, kami tambahkan dikit. Contoh lah ya, angka yang paling gampang aja lah ya. Nanti kalau angka liternya saya lupa. Misalnya Kabupaten Asahan menyampaikan ke kementerian misalnya 2.500. Tapi data bayar menurut SP2D yang dicarikan itu tidak 2.500. Nah, misalnya 2.483 misalnya seperti itu. Nah, jadi tadi data bayar itu yang dimaksud ya kan? Nah, itu yang dimaksud. 29 5 40. Iya, 29.50 itu data bayar sesuai dengan SP2D. SP2D. Sudah? Siap. Siap. Beres Pak ya? Siap. Oke, Bapak-bapak dari Kelurahan Sindang Sari. Sedikit lagi Pak. Udah puas belum? Karena udah cukup padat saya rasa Pak, ya kan sudah cukup Ini padat. ending terakhir nih. Ya. Mungkin, Pak. Oke. Terakhir ya berarti ya, terakhir ya. Terakhir. Nah, jadi untuk buat Bapak Dinas Sosial dari 39 desa atau kelurahan yang belum menerima, ini statusnya menunggu atau terhenti sampai di situ atau tidak dapat sama sekali. Menunggu juga Pak. Pada saat ini sampai dengan detik ini saya terus membangun komunikasi dengan Kementerian Sosial, mempertanyakan. Tapi mereka jawab sabar Pak. Mereka pun nggak bisa bilang bulan sekian, tanggal sekian dan berapa yang dicari, nggak bisa bilang. Iya. Nah itu Pak. Ya. Oke. Siap. Terima kasih Pak Kadis. Bapak-bapak dari Kelurahan Sindang Sari, saya rasa hasil pertemuan kita rapat dengan pendapat pada siang hari ini sudah mendapatkan beberapa kesimpulan dengan terkait tentang bantuan sosial, terkait tentang ada 39 kelurahan dan desa yang belum mendapatkan. Terlepas dari itu, apa permasalahan lain silahkan buat aja surat lagi. Nah, jadi saya rasa kita padain sampai di sini Bapak-bapak Ibu-ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan sudah datang rapat pada siang ini di ruangan Komisi B. Lebih dan kurang apabila ada salah kata dan sikap saya yang menyinggung perasaan Bapak-bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.